Halo, saya Kius. Alhamdulillah saya yang punya The Angkringan Jogja Gaul. Dipastikan kalau kalian mau ke sini, you never wedangan alone. Merasa jenuh di ibu kota yang tiap pulang kerja nongkrong, pengen sesuatu lah gitu. Itu, saya nongkrong di angkringan di Pramuka. Ada momen tertentu angkringan yang saya tongkrongin itu saya balik nama, saya gantiin itu, saya beli itu. Akhirnya ya udah, angkringan yang di Pramuka itu awal mulanya saya jalanin. Kalau nggak salah ya pertengahan antara 2006 atau awal 2007 itu. Mayoritas sih anak teman-teman jalan, karena ya itu tadi itu kan itu. Yang mungkin se-circle dulu yang pernah diremehin atau gimana. Terus ya pengen nggak cuma sekedar jadi manusia yang napes, ya paling nggak ada sumbangsi gitu kan. Dan kebetulan saya kenal sama salah satunya gitu kan, yang adik-adikan kayak gitu. Kalau ngelihat mereka kayak gitu terus tuh kayak juga merasakan miris gitu kan itu. Dan nanti kalau mereka hanya punya keluarga terus turun, terus kalau nggak ada yang narik atau ini kan kayak gitu, takutnya kayak gitu terus. Akhirnya kan itu nggak ada solusi. Kalau cuma caci maki lu di jalan aja tapi tanpa solusi kan mending diem aja kan itu. Padahal sih saya ngobrol sama mereka kan, yang setiap hari harus meninggalkan kebiasaan mereka itu kan kadang agak susah kan gitu. Itunya nggak disentil, yang tiap hari dilakuin mereka tuh nggak disentil, yang cuma masa iya gini-gini aja gitu. Ya kalau langsung ini, kalau menemuin tua tapi tetap kayak gitu, terus mau dikemanain nanti. Ngebuka pikiran aja sih, ngajak ngebuka pikiran yuk. Punya orang tua, sebagai anak kewajibannya ke orang tua itu harus apa, kayak gitu tuh. Ngebuka pemikiran aja sih gitu. Kalau menurut saya itu kesimpulan kayak sekolah nih. Kalau kita ketika masuk sekolah dan kita udah nggak percaya kita nggak bakalan lulus, kira-kira sampean mau sekolah nggak? Yang ada kan ya jalanin aja kan. Ya sudah, sekolah aja gitu. Yang penting kita ada perbuatan sekolah, datang ke sekolah, belajar. Kalau masalah nanti lulus atau enggak kan itu kesimpulan. Ya sama teman-teman ini gitu. Yang penting saya jalanin aja. Nanti next kesimpulannya seperti apa kan? Itu kesimpulan gitu. Nggak bisa harus dinilai pada waktu ketemu kan itu. Ya itu tadi loh, kita coba pola pikirnya dibalik itu. Ketika orang memikir kalau saya sekolah, kamu percaya nggak kalau sekolah kamu nanti bisa lulus? Kalau kita nggak percaya bisa lulus, nggak bakalan bisa sekolah kita. Banyak kok teman-teman yang ada kayak kegiatan yang punk tapi yang ngerubah mindsetnya, menilai punk itu seperti apa, itu udah banyak kok itu. Nggak cuma di kita aja gitu, banyak kan itu. Nah, terkhusus di tempat kita ini udah nggak ada gitu. Justru mereka malah akrab gitu. Yang misalnya, nih saya ada rokok nih, saking itu kan udah ada penilaian keakraban. Konsumen nawarin rokok ke mereka kan udah keakraban itu kan. Bisa ceng-cengan sama mereka kayak gitu kan, ledek-ledek kan berarti kan udah akrab gitu. Ya intinya kita masuk kayak keluarga gitu aja gitu. Jadi ya kita nggak mikir mereka itu dulunya gimana atau gimana. Yang penting saya sebagai manusia, mereka sebagai manusia, ya masuk jadi keluarga. Ngobrolnya bukan masalah bisnis sih bener ya. Masalah keluarga tuh kita gimana gitu. Kalau kita saling peduli dan segala macam, autopilot sih. Kalau kesulitan sih terus terang aja selama ini nggak ada. Cuma 2 tahun terakhir ini nih. Karena kalau yang dulu-dulu tuh ya kita enjoy aja gitu. Karena pada dasarnya kita masuk ke dunia usaha ini nggak cari keuntungan semata gitu, nggak money oriented gitu. Gimana caranya kita ngerubah pola pikir kita, dan akhirnya dengan ketika pola pikir kita ini udah berubah, apa yang kita jalanin mesti ada jalannya kan, ketemu kayak gitu aja. Sampai detik ini sih kasusnya temen sama temen, dan mereka sendiri yang mengatasinya, justru bukan malah saya gitu.
Jadi temennya sendiri yang ngatasinnya. Kamu udah diajak gini dan segala macam masih aja kayak gini, dan mereka yang punya keputusan gitu, bukan saya malah gitu. Justru malah enggak, justru malah dia kayak apa sih, kayak kalau bilang wah gitu, kayak ada wahnya gitu. Dan dia tuh mas-masnya serem di casing aja, tapi kalau bahasa Jawanya tuh mereka sopan gitu. Mereka sopan gitu, dan bisa berbaur. Yang tadinya konsumen malah jadi teman-teman mereka, kayak gitu tuh. Gitu. Terbukti, pelanggan pun tanpa sungkan bercengkrama dengan karyawan angkringan yang merupakan mantan anak pang. Udah nggak ada ya ada yang kemarin patah semangat gitu kan, mereka balik lagi jalan gitu. Mungkin suatu saat balik lagi sini ya keputusannya mas-mas ini gitu, yang mau diterima lagi nggak teman-temannya dan kayak gitu. Kius pun tidak pernah mensyaratkan apapun untuk menjadi karyawan angkringannya dan menganggap karyawannya adalah seorang pejuang. Yang jelas ya cari pengalaman, ya pengen tahu lah gimana rasanya kerja di angkringan gitu. Sebelumnya kan di jalanan ya kayak gitu-gitu aja kan, ya capek lah, pasti urusannya Satpol PP. Nah, terus ada temen tuh disaranin ini sama bosnya, ada nih kerja buat kalian di angkringan, terus ya masuklah sini gitu. Ya lebih baik di sinilah daripada di jalanan. Kalau di sini mah kita pun juga udah nggak muda lagi lah, saya kan juga udah keluarga juga.